Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, nama saya Gita Wijaya di TRL 25 dengan tingkat izin yang menuju 8. Ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-10 hukum algoritma pemrograman. Nah, dari ini ada variabel, tipe data, dan konstanta, array dan standar vektor, contoh input pengguna, fungsi dengan parameter dan return, scope variabel, contoh komentar, namespace dan alternatifnya, project konvensi suhu kalkulator, dan pengolahan data. Di sini ada variabel. Variabel dalam C++ adalah wadah untuk menyimpan data yang dapat digunakan dan diubah selama program berjalan. Setiap variabel memiliki tipe data seperti int, float, char, atau string yang menentukan jenis nilai yang bisa disimpannya serta beberapa besar memori yang dibutuhkan. Sebelum digunakan, variabel harus dideklarasikan agar compiler mengetahui tipe dan namanya, misalnya input umur. Setelah itu, variabel bisa diberi nilai, diubah, atau digunakan dalam operasi. Konsep ini penting karena variabel menjadi dasar pengolahan data dalam setiap program C++. Ada tipe data. Tipe data dalam C++ adalah kategori yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam suatu variabel serta besar memori yang dibutuhkan. Tipe data membantu compiler memahami bagaimana data harus diproses. C++ memiliki beberapa kelompok tipe data utama. Tipe data primitif seperti int untuk bilangan bulat, float dan double untuk bilangan desimal, char untuk karakter tunggal, dan bool untuk nilai benar atau salah. Konstanta. Konstanta dalam C++ adalah nilai yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Berbeda dengan variabel biasa yang nilainya bisa diperbarui. Konstanta tetap sama dari awal hingga akhir eksekusi program. Konstanta digunakan untuk nilai yang bersifat tetap seperti angka, pi, atau bebas tertentu. Lalu selanjutnya ada array. Array dalam C++ adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dan tipe data yang sama dalam satu nama variabel. Setiap elemen array disimpan dalam urutan tertentu dan dapat diakses menggunakan indeks yang bermulai dari 0. Array sangat berguna ketika kita belum menyimpan banyak jenis data seperti daftar angka atau kumpulan karakter tanpa harus membuat variabel satu persatu. Lalu ada vektor. Std vektor dalam C++ adalah struktur data dinamis dari Standard Template Library atau STL yang berfungsi sebagai array tapi memiliki kemampuan untuk menambah atau mengurangi ukuran secara otomatis. Berbeda dengan array biasa yang ukuran tetap, vektor dapat berkembang sesuai kebutuhan saat program berjalan. Lalu input pengguna. Input pengguna untuk membaca data sederhana tanpa spasi, misalnya angka atau kata. GetLine digunakan untuk membaca satu garis penuh, termasuk spasi, cocok untuk nama lengkap atau kalimat. Contoh input pengguna ini adalah input pengguna. Si Bapak include string using namespace std. Chain umur berinput spasi, chain ignore. Oke, langsung ke fungsi. Fungsi dengan parameter dan return dalam C++ adalah blok kode yang dapat menerima nilai masukan parameter dan mengembalikan nilai keluaran return value. Setelah melakukan proses tertentu, parameter digunakan untuk mengirim data ke fungsi, sedangkan return dari hasil kembali ke pemanggil fungsi. Konsep ini membuat kode lebih rapi, terstruktur, dan dapat digunakan berulang. Lalu ada scope variable. Variabel dalam C++ adalah cakupan area di mana sebuah variabel dapat diakses atau digunakan. Setiap variabel hanya bisa dipakai dalam ruang lingkup scope tempat ia dideklarasikan. Ada beberapa jenis scope seperti local scope, yaitu variabel hanya dapat digunakan dalam fungsi atau blok tertentu, dan global scope, itu variabel dideklarasikan di luar semua fungsi sehingga bisa diakses seluruh bagian program. Selanjutnya ini adalah contoh komentar. Komentar digunakan untuk penjelasan kode agar lebih mudah dipahami dan tidak akan dijalankan oleh compiler.
Lalu lanjut ke namespace. Namespace dalam C++ adalah fitur yang digunakan untuk mengelompokkan nama variabel, fungsi, dan kelas agar tidak terjadi konflik nama dengan bagian program lain atau library. Yang paling umum adalah namespace std yang berfungsi fungsi standar seperti quote, int, dan string. Dengan namespace, kita bisa menghindari tabrakan nama ketika banyak kode atau library digunakan. Ada alternative namespace menggunakan using namespace std, menggunakan using std code, yang aman. Menulis lengkap dengan std paling dianjurkan untuk file besar. Yang terakhir ada project. Project adalah contoh program dasar yang membantu memahami konsep inti pemrograman C++. Project operasi suhu melatih pengguna input-output, operasi matematika, dan pengambilan keputusan untuk mengubah nilai antar satuan seperti Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Project kalkulator memperkenalkan proses aritmatika, fungsi dengan parameter, serta pemilihan operasi menggunakan percabangan. Sementara itu, project pengelolaan data melibatkan array atau vektor untuk menyimpan banyak data, serta fungsi struktur untuk menambahkan dan menghapus data sehingga mengerti logika pengelolaan data secara lebih kompleks. Ketiga project ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami alur, program struktur, program subdata, dan pengembangan aplikasi yang lebih besar. Nah, terus setelah ini saya akan menjelaskan kode-kodenya atau penjelasan lain melalui GPT. Oke, lanjut. Oke guys, di sini ada if else dan else digunakan jalan kode kondisi benar digunakan pertama dengan periksa kondisi lain. Else jalankan jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Ini adalah kodenya. Input usia 17 tahun, misal jika input usia 17, usia 18, Anda sudah dewasa. Usia 13, Anda remaja. Jika masih anak-anak, ini di bawah dari ini ya guys. Lalu yang kedua ada logika boolean. Misalnya boolean adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai true dan false. Operator yang digunakan and or not. Contohnya ada bool A true, bool B false, code A dan A and B salah, code A or B benar, code not A salah. Lalu ada penggunaan for and while. For untuk menggunakan perulangan dengan jumlah langkah pasti, dan while untuk perulangan selama kondisi bernilai true. Contoh for ini ada for input i1, i lebih dari 5, i plus code. Contoh while. Lalu ada penjelasan penggunaan while. Mirip with while tapi selalu berjalan minimal sekali. Contohnya ada ini. Jadi seperti ini, cuma penggunaannya sekali doang guys. Ada iterasi array dengan loop. Array sebuah data di indeks, loop digunakan untuk mengakses setiap elemen. iostream using namespace std. Input angka, ambil angka 10, ambil 20, 30, 40, 50, input size 5. Per input sama dengan 0, input size plus. Ke ini program rata-rata nilai, penjelasan program jumlahkan seluruh nilai lalu membagi totalnya dengan jumlah data. Misal ini masukin jumlah nilai ke berapa total nilai, lalu akan dijumlahkan keluar nilai rata-rata nilainya. Program tabel perkalian mengulangi 1 sampai 10 ulangan menuliskan hasil perkalian. Masukkan angka, terus programnya akan input dari nilai 1 hingga 10. Pada parameter by copy pas by value, nilai di copy ke parameter fungsi,
kalau perubahan tidak mengurangi variabel asli. Itulah contoh kodenya. Lalu ada parameter beReference pas beReference penjelasan menggunakan dan sehingga fungsi mengubah nilai asli. Jadi ini kita menggunakan sehingga fungsi mengubah nilai asli. Yang ini copy ke parameter fungsi, perubahan tidak mengaruhi variabel asli. Kita prototipe fungsi, deklarasi fungsi awal program agar bisa dipanggil sebelum didefinisikan. Ini adalah prototipe, bisa dipanggil meskipun bisa di bawah. Nah, definisi fungsinya ini. Pada program dibagi ke file, HPP, dan CPP. Deklarasi prototipe, CPP implementasi, main CPP program utama. Kita hitung HPP, hitung CPP, lalu main CPP. CPP ini kode C++ ya. Kalau Python ya PY. Compile dan run program via terminal. Gunakan G++ untuk mengcompile program C++. Contoh G++ main CPP, hitung CPP, final program jalankan. Ada program modular sederhana. Modular berarti program bangun dari fungsi-fungsi kecil yang mengikuti spesifik. Contohnya ini ada penjumlahan. Ya, sampai situ saja ya guys. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.